mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Apa mau? Apa maksudmu mengulur-ulur waktu, Deru? Kau kira Imam Mahdi busuk itu akan bisa datang dan menolongmu? Kalau memang aku menunggu Ki Gede, mau apa kalian? Apa? Binatang mau mampus kamu. Rasakan kapak ini. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihle Elfriede, musik oleh Frans Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Anita sebagai Nyai Sunggarani, Naryo sebagai Kideruk, dibantu oleh Ismedio, Slamet dan Diki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa perjalanan rombongan Putri Cadar Biru dan Anusa Gelang menuju perguruan Gunung Putri. Dalam perjalanan itu, Nyai Sunggarani menyaksikan peristiwa dianiayanya Kideruk, seorang jalulata tua, oleh jalulata-jalulata yang lain. Dapatkah Nyai Sunggarani berpeluk tangan menyaksikan penganiayaan itu? Mengapakah terjadi penganiayaan demikian terhadap seorang pengemis yang setia terhadap Ki Gede Imam Mahdi? Kideruk! Kideruk! Apakah kau sudah benar-benar bosan hidup? Kau tinggal buka mulut saja, Deruk. Buka mulut! Katakan bahwa kau bersedia menunjukkan di mana tempat penyimpanan barang pusaka perkumpulan kita. Ayo, Deruk. Kalau kau sanggup, kau cukup tinggal mengganggu saja, Deruk. Katakan, Deruk. Ayo, katakan. Hai, Deruk. Aku yang dibakar. Aku yang akan segera mati. Kenapa jadi kalian yang gelagapan seperti itu? Barang pusaka perkumpulan Jalulata tidak boleh terjatuh ke tangan orang jahat seperti kalian. Kalian mau membunuhku? Mengapa harus ditunda-tunda begitu? Ayo bunuh! Ayo cepat! Bunuh aku! Ayo bunuh aku cepat! Bagus! Matikan api! Matikan! Mati! Deruk! Kau ingin mati? Justru aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati. Justru aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati tidak. Hidup pun tidak. Deruk, kesempatanmu hampir habis. Mengapa hampir habis? Sudah habis pun aku tidak peduli. Deruk, jangan dungu. Ayo katakan. Katakan tolong. Ku katakan atau tidak, aku pasti akan segera mati. Tidak, Daruk, tidak. Kalau kau katakan di mana barang pusaka perkumpulan itu, kamu tidak akan mati. Ya. Aku dapat menyembuhkan seluruh luka-lukamu. Ayo katakan. Aku akan mengampunimu. Ayo, Deru. Siapa yang menjamin? Bila sudah aku katakan, kau akan mengobati lukaku.
Aku yang menjamin, aku. Apakah kau tidak percaya kepadaku? Ya, aku pun ikut menjamin. Ayo. Katakan, Deruk. Ayo. Asalkan kau tidak membohongi kami. Iya, betul. Aku jamin kau akan beres. Iya. Justru kalian berdua yang menyiksa aku begini rupa. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Habis dengan cara apa? Agar kau percaya. Ayo, apakah kau harus bersumpah? Coba katakan, Deruk. Katakan apa usulmu? Ayo, katakan. Ayo. Aku memang punya usul. Iya. Katakan apa usulmu? Ayo. Akan. Ingat, Deruk, nyawamu ada di tanganku. Katakan usulmu itu. Tetapi jangan coba-coba kelabui aku. Tapi aku tetap tidak percaya. Soalnya kalian biasa berdusta. Habis apa maumu, Deruk? Hei, apa maumu? Apa maksudmu mengulur-ulur waktu, Deruk? Kau kira Imam Mahdi busuk itu akan bisa datang dan menolongmu? Kalau memang aku menunggu Ki Gede, mau apa kalian? Keparat! Binatang mau mampus kamu. Rasakan kapak ini. Tampaknya Kideruk yang sudah tidak berdaya itu akan segera tewas terbelah oleh kapak besar itu ketika tiba-tiba sesosok bayangan langsing tiba-tiba menyambar dan membuat kapak itu terbang ke udara. Dengan kecepatan yang sukar dilukiskan, bayangan langsing itu telah membawa Kideruk melompat keluar dari tumpukan kayu menyala. Manusia-manusia busuk, cepat pergi menjauh sebelum aku membasmi kalian. Kiranya cuma seorang gadis, seorang perempuan. Cuma seorang perempuan? Mau apa kau, Nona? Hah? Bisa apa kau, Nona kecil? Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa kau, Nona kecil. Akulah sesepuh carang gantung dari Jalulata Pusat. Nona, lebih baik jangan campuri urusanku sebelum kau dapat susah. Iya. Nona, yang baik, pergilah. Budi pertolonganmu tidak akan pernah kulupakan. Tapi sebaiknya jangan campuri urusan yang sangat berbahaya ini. Hei, kalian ini orang-orang Jalulata Pusat bukan? Mengapa kalian mencaci pemimpin kalian sendiri? Manusia busuk bernama Imam Mahdi itu bukan pemimpinku lagi, Dia penjahat yang harus dibunuh. Dia menyengsarakan orang-orang Jalulata. Menyengsarakan orang-orang Jalulata? Apa iya? Jelas, bukan lagi menyengsarakan, tetapi dia akan membunuh semua orang-orang Jalulata. Ya. Hei, kalian ini sedang ngomong apa? Hei, bocah perempuan, dengarkan. Sekarang ini sudah banyak perkumpulan maupun perguruan yang suka bekerja sama dengan kompani. Mereka mendapatkan kesenangan bahkan sampai kepada para anggotanya. Tetapi Jalulata sudah tidak terhitung jumlah anggota Jalulata yang tidak tahu ujung pangkalnya jadi korban. Mereka sekarang diburu-buru. Jadi sudah sengsara hidup kurang makan. Kita ini jadi buron kompani bersenjata. Gara-gara kesombongan orang bernama Imam Mahdi itu. Apakah itu tidak berarti dia yang menyengsarakan orang-orangnya sendiri? Oh, begitu. Lalu apa kesalahan orang tua bernama Kideruk ini? Dia itu orang tua tidak tahu diri. Dia selalu setia kepada orang bernama Imam Mahdi itu. Dan tidak bersedia menunjukkan di mana disimpannya pusaka Pring Papag milik Jalulata. Nona, sudahlah, pergilah. Jangan hiraukan aku. Hidupku sudah tidak lama lagi. Tidak, Paman Deruk. Orang-orang Jalulata ini adalah pengkhianat-pengkhianat rendah yang harus dihukum. Andai kata mereka tidak melukaimu sekalipun, mereka tetap harus dihukum. Gadis cilik, jangan kau ikut campur. Hei, gadis kecil, siapa namamu? Sungguh bernyali singa kau. Ayo sebutkan namamu sebelum ku cabut nyawamu. Terhadap manusia-manusia rendah seperti kalian, aku tak perlu memperkenalkan diri. Nah, kalau kalian ingin selamat, tinggalkan tempat ini cepat-cepat. Sudah, Kakang. Tak perlu kita bicara lagi.
Terang-terang gadis ini tidak memandang sebelah mata terhadap tetua Jalulata. Kita ringkus saja. Tenang. Gadis kecil, pergilah. Aku masih menaruh belas kasihan kepadamu. Ayo pergi. Orang-orang ini lebih baik diusir saja. Aku akan menanyakan orang tua yang bernama Kideruk ini untuk memperoleh keterangan mengenai apa yang terjadi di perkumpulan pengemis itu. Nah, kalian pergilah. Benarkah kau tidak tahu penyakit, bocah? Cepat menyingkir. Siapa yang tidak tahu penyakit? Hayo, kita buktikan saja. Dengan jurus pedang Podojoyonyo, seperti gerakan kitiran kilat, pedang Nyai Sunggarani menyapu ke arah para Jalulata itu. Orang-orang Jalulata yang tidak pernah menduga sama sekali bahwa si Nona dapat memainkan pedang begitu dahsyat, seketika berhamburan sambil menyelamatkan lehernya masing-masing. Penyakit ilmu pedang. Aku belum pernah melihatnya. Itulah ilmu pedang penghajar Jalulata. Khusus kuciptakan untuk menghajar pengemis-pengemis yang bersifat khianat. Monyet kecil, kau kira tetua Jalulata dari pusat seperti aku ini gentar menghadapi permainan pedang anak-anak itu? Awas, jaga pantatmu. Sebentar akan kujadikan sasaran tongkatmu. Nona, mereka sangatlah berbahaya. Lebih baik menyingkirlah saja, Nona. Paman Deruk, tak usah khawatir. Paman boleh lihat bagaimana aku membuat pengemis-pengemis busuk itu tunggang langgang. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Ini gadis kecil dari mana? Ilmu pedangnya aneh sekali. Seperti tarian, tetapi begitu rapat seperti tak ada celah dan kelemahannya. Waduh. Ada urusan apa antara guruku dengan manusia-manusia rendah semacam kalian? Bocah sudah ingin mampus. Sebenarnya, Nyai Sunggarani bisa saja melukai lawannya dengan pedangnya. Ketika senjata beradu, Nyai Sunggarani tahu bahwa si pengemis akan memutar terus senjatanya untuk memukul ke arah leher. Tetapi dengan kecepatannya, Nyai Sunggarani telah lebih dulu menyodokkan kepalan tangan kirinya. Sebenarnya, andaikan Nyai Sunggarani berniat melukai pengemis itu, ia bisa memutar terus pedangnya dengan jurus Podojoyonyo. Pedangnya akan meluncur terus dan menyabet sebelah tangan lawan. Tetapi ia tidak sampai hati. Pengemis-pengemis itu belum bisa dihitung sebagai musuh. Anak cilik, tunggu pembalasan Jalulata. Suatu hari aku akan
membuatmu hidup enggak mati pun tak mau. Nona, terima kasih Nona. Aku rasanya. Paman, bertahanlah. Bertahanlah, Paman. Celaka. Orang tua ini sudah hampir kehabisan darah. Nona, aku adalah orangnya Ki Gede Imam Mahdi. Paman tidak usah bicara dulu. Aku sudah tahu kalau Paman adalah bawahan Ki Gede Imam Mahdi. Syukurlah, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aduh, aku ingin berpesan sesuatu kepada Nona untuk ketua pusat, Nona. Pesan apakah, Paman? Katakanlah. Tugasku dalam Jalulata Pusat adalah menyimpan barang pusaka berlambang perkumpulan yang berupa pusaka Pring Papak, dan barang itu ada di dalam bende. Di dalam apa, Paman? Di dalam bende? Paman. Rani, siapakah pengemis tua yang meninggal itu? Dia Ki Deruk Putri, salah seorang tetua Jalulata Pusat yang dianiaya oleh orang-orang sendiri. Mengapa begitu? Apa yang terjadi di dalam perkumpulan Jalulata Pusat? Apakah kau mengenal siapa yang menganiaya orang ini, Rani? Mereka adalah orang-orang Jalulata Pusat, Denos Pendekar. 2 orang di antaranya berkedudukan sebagai tetua. Sayang, aku tidak berhasil membekuk mereka. Adik Rani, seorang pengemis yang berkedudukan sebagai tetua di Jalulata Pusat, tentu ilmunya tidak rendah. Tidak mudah juga meringkus mereka. Benar, Kakang Mbok Putih. Putri, 2 orang berkedudukan sebagai tetua. Yang seorang bernama Tetua Caranggantung telah berontak. Mereka memaksa Ki Deruk ini untuk menyerahkan benda pusaka yang bernama Pring Papak. Entah barang macam apa itu. Pring Papak itu adalah sebuah bambu warna biru hitam yang sudah sangat tua, yang panjangnya kurang lebih 1 depa. Barang itu merupakan lambang kedudukan ketua Jalulata Pusat. Barang itu tentu saja milik Kakang Imam Mahdi. Apakah Ki Deruk ini yang bertugas menyimpan barang itu? Benar, Putri. Karena dia tidak mau menunjukkan di mana disimpannya barang itu, maka 2 orang tetua Jalulata Pusat telah menganiayanya sampai ia menemui ajalnya. Orang tua yang bernama Ki Deruk itu patut mendapatkan perawatan yang sepantasnya. Ia telah membela kehormatan perkumpulannya. Kakang Anusa, apakah perlu kita mengabarkan kepada Kakang Imam Mahdi mengenai peristiwa ini? Tentu, Putri. Dengan adanya peristiwa ini, berarti Jalulata sedang mengalami kemelut yang tidak kecil. Sekembalinya kita dari Gunung Putri, kita akan mencari Kakang Imam Mahdi di hutan Kelentung. Putri, Ki Deruk ada menyampaikan pesan untuk Ki Gede Imam Mahdi bahwa barang pusaka itu disimpannya di dalam bende. Di dalam bende? Iya. Kakang, apakah pantas barang pusaka seperti itu disimpan di dalam perabot gamelan seperti itu? Rani, apakah dia berkata begitu? Atau barangkali ada perkataan lain yang kau tidak memperhatikannya? Dan Mas Pendekar, dia berkata bahwa benda pusaka Pring Papak itu disimpan dalam bende. Kemudian napasnya putus. Kukira dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku pun tidak yakin. Di dalam bende. Di dalam bende. Adik Rani, tampaknya perkataannya itu belum selesai, tapi dia keburu mati. Atau aku juga tidak tahu. Iya, bende memang sebuah benda. Sebuah gong
yang bentuknya kecil. Tapi bagaimana barang yang wujudnya bambu satu depah bisa disimpan di dalam pendi? Putri, kukira dalam hal ini terselip suatu rahasia, Putri. Kau benar. Tetapi rahasia apa? Rasanya sukar untuk segera diketahui. Kakang Anusa, bagaimana pendapatmu? Dalam berbagai hal, gagasanmu selalu bagus. Bagaimana menurutmu, Putri? Aku sendiri bingung. Tak tahu harus berbuat apa. Aku ada saran, Putri. Coba jelaskan, Rani. Mengingat akan pentingnya dua urusan, pergi ke Gunung Putri dan ke hutan Klentung. Bagaimana kalau rombongan kita dibagi dua saja? Suatu gagasan yang bagus. Tapi bagaimana membagi rombongan ini? Putri, Kakang Imamadi adalah kakak angkatku. Dia saudaraku. Aku harus segera menjumpainya untuk menyampaikan kabar buruk ini. Makin cepat, kukira semakin baik. Aku khawatir sampai dengan saat ini Kakang Imamadi malah belum mengetahuinya. Aku yang pergi ke hutan Klentung. Memang, kedua urusan ini sama-sama pentingnya. Yang satu panggilan orang tua, dan yang satu lagi menolong saudara. Kakang, berbicara tentang budi baik Kakang Imamadi, kukira kita sudah sama-sama mengetahui. Aku dan para pengawal istana Lembah Cacat berhutang budi sedalam-dalamnya. Kita tidak boleh tidak menolongnya. Tetapi panggilan ke Gunung Putri adalah panggilan ayahmu, Kakang. Jika yang datang memenuhi panggilan adalah orang lain, bagaimana nanti perasaan Paman Braja? Sebaiknya, menurut usulku, Kakang saja yang pergi ke Gunung Putri, dan aku yang pergi ke hutan Klentung mewakili Kakang. Putri, tentang mewarisi ilmu silat, bukankah bisa dilakukan pada kesempatan lain, Putri? Aku khawatir membiarkan Kakang Imamadi berada dalam bahaya. Apakah Kakang tidak percaya kepadaku? Aku yakin aku bisa membantu Kakang Imamadi. Sedangkan urusan pewarisan ilmu silat Aji Sastra Kasih, kukira Kakang lebih sesuai menerimanya. Bagaimana ini? Kukira usulku itulah cara yang terbaik. Urusan pergi ke hutan Klentung itu bisa diwakili Kakang. Tetapi kewajiban ke Gunung Putri tidak pantas diwakili orang lain. Kakang, kau bisa pergi bersama Nyai Sunggarani. Putih dan anak Seta, biar pergi bersamaku. Biarlah. Putih saja yang ikut denganku. Anak Seta harus kuajak untuk menemui kakek dan neneknya. Dalam hal ilmu silat baru yang mungkin akan diturunkan itu, Kakang, Nyai Sunggarani lebih sesuai. Ilmu silat Lembah Cacat sudah terlalu berkarat pada diri Kantil Putih. Sedangkan bagi Sunggarani, belum. Nah, Rani, sudahlah, kau jaga Kakang Anusa pergi ke Gunung Putri. Aku dan Putih, kalau sudah selesai urusan dengan Kakang Imamadi, akan segera kembali ke Bukit Kacida untuk menunggu. Sudahlah. Hampir setiap perkataanmu, aku tidak bisa membantah, Putri. Kakang, kita berpisah saja dulu. Ayo, Putih. Sampai bertemu lagi, Kakang. Jaga dirimu baik-baik. Kau juga, Putri. Aku akan secepatnya kembali ke Bukit Kacida. Adik Rani, berhati-hatilah. Kakang Mbak Putih, Putri, jaga dirimu. Hampir tanpa sepatah kata pun berbicara, Anusa Gelang dan Nyai Sunggarani melarikan kudanya secepat angin menuju Gunung Putri. Putri ini tampaknya sengaja menguji atau mengejekku. Sudah terang-terangan ia cemburu terhadap gadis Honok Coroko ini. Akan tetapi, dia malah menyuruh jalan berdua dengan gadis ini. Den Mas Pendekar, seharusnya Putri yang mengikutimu ke Gunung Putri, bukan aku. Tetapi kenapa kau tidak menolak?
juga urusan dengan wanita. Tetapi memang alasan Putri sangat masuk di akal, Dinos Pendekar. Menjelang tengah malam, Anusa Gelang dan Nyai Sunggarani tiba di perguruan Gunung Putri dan diterima oleh Guru Besar Gunung Putri, Kiai Ageng Braja, yang ternyata telah menunggunya di Geraha Ulah Krida. Esok paginya, setelah semalam beristirahat, selesai membersihkan badan dan sarapan pagi, Anusa Gelang menjumpai ayahnya yang ternyata masih berada di tempat yang sama. Anak Anusa, kau datang dengan siapa? Dan siapa gadis itu? Dia, Bapak. Dia itu Nyai Sunggarani. Oh. Salah seorang pengawal putri. Dia berasal dari perguruan Honocoroko. Hah? Dari perguruan Honocoroko? Iya. Tentu dia murid Kiai Jurangmangu? Dalam sejarah hidupnya, Putri Cadar Biru itu memang mengagumkan. Pengawal-pengawalnya justru orang-orang yang berilmu tinggi. Oh, iya. Mengapa kau tidak datang dengan Putri Cadar Biru? Dengan hati yang berat, Anusa Gelang menceritakan peristiwa pertemuannya dengan para Jalulata Pusat yang mengakibatkan Putri Cadar Biru harus pergi ke Gunung Klentung. Sebenarnya hasil ciptaanku ini masih jauh dari sempurna. Semula kuharapkan jika Putri Cadar Biru yang datang, aku akan merundingkan dengannya. Ya, gadis itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan aku yakin dia bisa menyumbangkan pikirannya untuk menyempurnakan buah ciptaanku ini. Tapi urusan di hutan Klentung pun memang perlu mendapatkan bantuan anak Anusa. Ya, tak apalah. Aku akan merundingkannya denganmu. Coba kau panggil gadis Honocoroko itu. Kulihat gadis itu juga bukan gadis sembarangan. Sebentar lagi dia akan ke sini, Bapak. Gagasan siapa yang membagi rombongan ke sini dan ke hutan Klentung? Apakah itu gagasanmu? Bukan gagasanku, Bapak. Melainkan gagasan Putri sendiri. Salam dan hormatku, Ki Ageng. Iya, Nona. Terima kasih. Duduklah, duduk. Jadi dengan sahabat Jurangmangu, engkau ada hubungan apa? Aku salah seorang muridnya, Ki Ageng. Seorang murid yang lain adalah kakakku, Sunggaran. Dia masih tinggal di Jurang Honocoroko. Sedangkan aku, memang sejak kecil aku disebut gadis liar, Ki Ageng. Dan kegemaranku memang mengembara. Maka aku mengikuti Putri Cadar Biru. Begini, anak Anusa dan kau Nona Sunggarani, mengingat usia dan kemampuan jasmaniku yang semakin tua, rasanya tidak lama lagi aku akan menjadi jompo. Ya, oleh karena itu, sebelum aku benar-benar jompo, ingin rasanya aku mempersembahkan sebuah kebiasaanku yang ala kadarnya ini, agar dapat kiranya dimanfaatkan oleh para muda di zaman mendatang. Menyusun dan menciptakan sebuah ilmu silat. Sebenarnya bukan ciptaanku, Nona. Sebelum ini, jurus-jurus itu sudah ada. Kusebut hasil rangkumanku itu sebagai Aji Sastra Kasih. Wah, tentunya sebuah ilmu silat yang luar biasa, Ki Ageng. Jauh untuk bisa disebut sebagai ilmu silat yang luar biasa, Nona. Ya, bahkan untuk disebut sebagai ilmu silat saja masih meragukan. Sebab hanya ada 3 kunci pokok dalam ilmu silat gubahanku ini. Yang pertama, semua jurusnya berwujud bundaran. Sedang yang kedua, ulah rasa. Dan yang ketiga adalah bakti kepada Hyang Murbeng Alam. Itulah ilmu silat yang luar biasa, Ki Ageng. Selama ini yang aku tahu, setiap pelajaran ilmu silat adalah suatu cara bagaimana untuk membela diri.
menentang orang jahat yang akan mencelakai kita. Terkadang bahkan juga membunuh. Tetapi Aji Sastra Kasih ini, sesuai dengan namanya, bahkan ada unsur bakti kepada Hyang Murbeng Alang. Mendengar keterangan Bapak, aku jadi bingung. Aku sendiri memang tidak yakin benar-benar bahwa hasil gubahanku ini ada manfaatnya. Oleh karena itu, kuajak kalian berdua untuk merundingkannya. Iya. Yang menjadi dasar pemikiranku semula adalah bagaimana kita bisa menjaga diri tanpa membunuh atau mencelakai. Pada umumnya, ilmu silat selalu bersumber pada tenaga yang kuat, serangan yang tepat, dan tangkisan yang jitu. Nah, terkadang dengan mempergunakan senjata, orang berusaha cepat-cepat melumpuhkan lawan dengan serangan yang mematikan. Tetapi jurus bundaran ini merupakan pilihan yang memungkinkan untuk menghindari kematian dan kecelakaan sampai sekecil-kecilnya. Ya, untuk sama sekali tidak melukai atau menyakiti tentu saja tidak mungkin. Jurus bundaran itu bagaimanakah, Bapak? Iya, Bapak. Ya. Ilmu silat Honocoroko merupakan sekumpulan jurus tengah lingkaran. Apakah Aji Sastra Kasih juga mirip dengan ilmu silat Honocoroko, Ki Ageng? Tidak salah itu, Nona. Maka pada awal perkataanku tadi, kukatakan bahwa Aji Sastra Kasih itu bukanlah ciptaanku sendiri semata-mata, melainkan rangkuman atau gubahan. Nyatanya sudah ada jurus setengah lingkaran. Tetapi ya dalam Aji Sastra Kasih ini seluruh jurusnya itu berwujud sebuah bundaran. Nah, dalam Honocoroko ada jurus taling tarung, ada jurus pengkal dan layar yang tidak merupakan lingkaran atau setengah lingkaran sama sekali. Kalau kukatakan bahwa Aji Sastra Kasih itu hanya terdiri dari satu jurus, yaitu jurus bundaran, itu memang benar. Menangkis mempergunakan lingkaran, dalam menyerang pun dengan mempergunakan lingkaran. Nah, wujud bundaran itu bisa berdiri tegak, bisa rebah, bisa miring, bisa juga bundaran yang selalu berputar. Dapatkah kalian pahami maksudku? Saya jadi semakin bingung, Ayah. Meski luar biasa, tetapi aku masih belum jelas, Ki Ageng. Apakah benar-benar berwujud bundaran? Benar-benar berupa bundaran. Ya, cobalah kalian perhatikan. Dengan gerakan perlahan, Kiai Ageng Braja menggerakkan kedua tangannya kanan dan kiri, membuat bundaran-bundaran, bundaran tegak, bundaran miring, bundaran rebah, bundaran silang menyilang, dan bundaran yang berputar-putar. Kian lama, gerakan itu semakin cepat, dan bundaran-bundaran itu pun semakin tidak beraturan lagi, sehingga yang memperhatikan matanya jadi berkunang-kunang. Setelah itu, barulah Kiai Ageng Braja kembali ke tempat duduknya sambil menghela nafas. Anak Anusa dan kau Nona Sunggarani, apakah sudah bisa memahami maksudku? Bagaimana, Saya memang jelas melihat gerakan-gerakan itu, Ayah.
Tetapi saya tetap belum memahami maksud ayah. Bagaimana kau, Nona Sunggarani? Aku belum bisa menangkap intisari gerakan-gerakan tadi. Kalau boleh, Ki Ageng mohon bisa mengulangi barang sekali saja. Iya. Baiklah, akan kulakukan gerakan-gerakan itu dengan perlahan. Harap kau perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Aku tahu, Ki Ageng. Aku tahu. Dalam Aji Sastra Kasih, tidak ada patokan gerak yang harus dihafal, melainkan memperhatikan keperluan dan kebutuhan. Tepat itu katamu, Nona. Dalam jurus tidak ada patokan gerak. Mana bisa? Aku sungguh-sungguh bingung. Ayah, saya memang bodoh. Tak mampu menerjemahkan jurus-jurus itu. Dalam hal ini, anak tidak usah merasa bodoh. Sebab barang siapa belum bisa memahami apa yang kumaksudkan itu, ya siapapun tak akan mampu menerjemahkan jurus-jurus silat Aji Sastra Kasih ini. Ki Ageng, sebenarnya aku tidak lebih cerdas dari Den Mas Pendekar. Tetapi ternyata aku lebih cepat memahami ilmu silat itu. Apakah karena disebabkan jurus-jurus Aji Sastra Kasih hampir mirip dengan ilmu silat Honocoroko? Bisa juga hal itu yang jadi sebabnya. Tetapi yang pasti, sebagaimana pernah kukatakan bahwa ada 3 unsur dasar yang harus dimiliki untuk bisa menguasai ilmu silat Aji Sastra Kasih ini. Yakni unsur yang kedua, ulah rasa. Apakah ayah ingin mengatakan bahwa saya kurang tanggap? Atau panggraita yang kurang tajam? Iya. Mungkin yang Bapak maksudkan bukan begitu, anak Anusa. Pengertian ulah rasa itu adalah perwujudan dari pengolahan akal budi. Panggulawentahan dari indera keenam manusia yang disebut sebagai hati nurani. Iya. Baiklah. Kalian agar memperhatikan penjelasan Bapak. Rasa setiap manusia adalah milik setiap insan yang mempunyai sifat sejati dan hakiki. Agar dibedakan antara rasa dan perasaan. Nah, perasaan itu dapat dilihat dari panas, dingin, asin, gurih, dan manis. Rasa yang kumaksudkan tadi itu adalah kemampuan untuk menangkap hakikat dari sebuah suasana. Nah, kepekatan akal budi itu yang bersumber pada hati yang bersih. Kedengarannya seperti bertele-tele ya. Jelasnya, ya katakanlah suara hati nurani yang selalu jujur, yang selalu awas dan selalu peka. Ayah, ya bagaimana? Saya jadi bertambah bingung. Ki Ageng, aku ingin membantu sedikit keterangan untuk Den Mas Pendekar. Bagus itu. Cobalah kau bantu aku, Nona. Aku tidak ingin mengatakan bahwa anak Anusa lamban berpikir, melainkan mungkin perkataanku yang kurang jelas. Baiklah, maafkan aku Ki Ageng. Maafkan Den Mas Pendekar. Tak ada niatku untuk pamer atau mengunggulkan diri. Secara kebetulan, dalam ilmu silat Honocoroko, kami sudah mengenal latihan ulah rasa, yakni tirakat, bersemedi, dan pengendalian hawa nafsu. Semakin sering kita melakukan 3 hal tersebut, maka hati kita semakin bersih,
dan nurani bagaikan sebening kaca. Hal ini sebagai pertanda akan kebeningan hati nurani. Maka tampak sebagai lantipnya, panggraita, atau kepekaan alami dalam menghadapi segala ubah usiknya suasana. Ya. Itulah barangkali yang Ki Ageng maksudkan sebagai rasa sejati. Tidak sia-sia sahabat harimau tua Kiai Jurangmangu mempunyai murid yang muda lagi cantik ini. Anak Anusa, walaupun ilmu silat Aji Sastra Kasih ini aku cita-citakan untuk kuberikan dan kuwariskan kepadamu. Tampaknya anak Sunggarani, lebih baik aku menyebutnya demikian, lebih cocok untuk menjadi pewarisnya. Ayah, ya. Barangkali setiap ajian ataupun ilmu mengandung juga unsur jodoh. Mungkin saya tidak berjodoh. Anak Anusa, kau memang anak ayah, anak bapak. Ya, bapak sendiri mewarisi ilmu silat angin manik bukan karena bapak meminta kepada Mahadewi, melainkan merupakan kehendak jodoh itu sendiri. Aku bahagia sekali bahwa anak Anusa memiliki jiwa besar seperti itu. Anak Sunggarani, marilah kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai Aji Sastra Kasih kita. Ki Ageng, ya. Bolehkah aku menyebutmu sebagai guru? Tunggu dulu. Jangan dulu. Kita bahas dulu tentang unsur dasar yang ketiga dalam Aji Sastra Kasih itu. Nah, jika ternyata itu pun bisa kau terima, ya barulah urusan mengangkat guru bisa kita lakukan. Kita ini orang yang sudah kenyang dengan segala kejadian. Apalah artinya segala macam upacara? Ya, bakti kepada Hyang Murbeng Alam. Setiap insan juga makhluk harus menyadari sepenuhnya akan asal mulaning dumadi. Atau gampangnya, setiap orang itu harus mengenal asal mula kejadiannya. Ya, bahwa bumi langit beserta seluruh isinya ada yang menciptakan. Betulkah begitu, anak Sunggarani? Betul, Ki Ageng. Dan sang pencipta itulah yang Murbeng Alam namanya. Mengenai asal mulanya kejadian, apakah itu berarti juga mengagungkan kebesaran sang pencipta dan menyadari akan kecilnya diri sebagai barang ciptaan? Oh, tidak hanya sampai di situ, anak Sunggarani. Sang Murbeng Alam menciptakan alam raya semesta ini dengan penuh kasih. Terbentuknya manusia, terbentuknya hewan, tetumbuhan, dan kutu-kutu walang ataga. Itu karena kasihnya. Oleh karena itu adalah sewajarnya apabila kita mengasihi sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan. Mengenai pengertian bakti kepada Hyang Murbeng Alam, itu adalah selalu mengingat akan kasihnya. Nah, akan juga kebenarannya, akan kepengampunannya. Sebab pengertian bakti kepadanya bukanlah pengertian apa adanya. Seakan-akan Hyang Murbeng Alam itu butuh disembah-sembah, disanjung puji seperti manusia. Tidak demikian. Bakti yang dimaksudkan adalah kita selalu mengingatnya dalam setiap waktu, dalam setiap gerak dan usik, dan juga dalam hidup maupun mati. Nah, dengan selalu mengingat kepadanya, maka kita akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan mengerjakan kebaikan, kebenaran, kasih maupun cinta sesama, maka itu berarti kita telah selalu mengingatnya. Bagaimana? Ki Ageng, iya. Tentang unsur dasar yang ketiga ini, aku memang baru mendengar. Uraian Ki Ageng dapat aku pahami seluruhnya. Meskipun masih samar-samar, tetapi pengertian mendalam itu dapat kurasakan kebenarannya. Tetapi Ki Ageng, kenapa? Sekarang timbul pertanyaanku. Apakah antara unsur kedua dan ketiga itu mempunyai kaitan satu sama lain? Oh, tidak salah, anak Sunggarani. Bahkan dengan unsur dasar yang pertama, meskipun tidak mempunyai perkaitan secara langsung, akan tetapi secara tak terasa sebenarnya juga mempunyai sambung rapat, mempunyai ikatan saling membutuhkan.
Dalam geraha ulah krida perguruan Gunung Putri itu telah bertambah lagi seorang wanita. Dia adalah seorang wanita baya berwajah agung, bersikap anggun dengan kecantikan yang masih tersisa di wajahnya. Dewi Cendani. Dialah istri Kiai Ageng Braja, Ibunda Anusa Gelang. Ibu. Bibi Dewi, aku Sunggarani dari Istana Lembah Cacat, menyampaikan hormat. Kau bocah ayu bernama Sunggarani? Namamu itu cantik juga. Kakang Kiai, apakah sudah kau turunkan aji ciptaanmu itu? Sudah, Rai, sudah. Walaupun barang gubahan yang ala kadar, rasanya penasaran sekali kalau tidak bisa diwariskan. Bagaimana anak Anusa? Dapatkah kau menguasai ajian itu? Aku tahu, bapakmu begitu bersemangat menciptakan ilmu silat itu untukmu. Aku terlalu bodoh, Ibu. Aku tidak bisa mewarisi ilmu yang langka itu. Loh, jadi siapa pewaris ajian itu, Kakang Kiai? Iya. Maunya nasib. Ya memang siang dan malam aku menutup diri. Sampai 3 bulan dalam sanggar Pamujan. Menggubah, merangkum dan menyusun aji sastra kasih. Sesungguhnya untuk kuturunkan kepada anak Anusa. Ya, tetapi rupanya ilmu pun merupakan rezeki. Dan dia mencari jodoh. Rai Dewi, akhirnya aji sastra kasih kuwariskan kepada anak Sunggarani. Kakang Kiai benar. Ilmu atau ajian pun berjodoh. Dengan jodohnya, dia serupa panas dengan apinya. Atau ibarat manis dengan gulanya. Kalau begitu, anak Sunggarani ini sudah jadi muridmu, Kakang Kiai? Sekarang ini memang belum. Di antara kita sedang berlangsung pembahasan menuju kesamaan pendapat. Rai Dewi, apakah ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranmu? Sudah sekian lama, Kakang Kiai. Katakanlah. Ada perasaan yang selalu mengganjal dalam sanubariku. Tapi sudahlah. Nanti saja akan kubicarakan dengan Kakang Kiai. Sekarang ini, sebaiknya Kakang Kiai melakukan upacara pengangkatan murid kepada anak Sunggarani. Apakah anak Sunggarani suka menjadi pewaris aji sastra kasih? Kemurahan hati Ki Ageng dan Bibi Dewi sangat membesarkan hatiku. Kalau begitu, berlututlah. Dengan sikap sangat takzim, Nyai Sunggarani melakukan upacara pengangkatan guru kepada Kiai Ageng Braja. Gadis itu berlutut, kemudian bersujud 3 kali. Pada saat itu Kiai Ageng Braja meletakkan telapak tangannya pada ubun-ubun si gadis sambil berkata, Berlututlah. Kuterima engkau anak Sunggarani sebagai pewaris tunggal aji sastra kasih dari Gunung Putri. Adek Rani, kau sudah jadi adik seperguruanku sekarang. Dan sejak saat ini, kau tak boleh lagi memanggilku dengan sebutan Den Mas Pendekar. Baik, Kakang Anusa. Bagus.
Kakang Kiai, usia kita sudah semakin tua. Ya, Rayi Dewi, engkau hendak bicara apakah? Tentang anak kita, diri anak Anusa. Sejak kematian Gelang Sari, tampaknya dia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Padahal dia masih terlalu muda untuk tetap menduda. Itu masalahnya. Kukira dia sudah dewasa, Rayi Dewi. Dia sudah bisa menimbang dan memilih cara apa yang terbaik bagi dirinya. Kalau kita mencampuri lagi urusan berumah tangganya, ya nanti dia itu akan marah. Tidak, Kakang Kiai. Bagaimanapun juga, dia adalah anak tunggal Gunung Putri. Susah senangnya, kita mau tahu. Apakah kita tetap membiarkan dia membujang terus sampai kita pulang ke alam baka? Tentu saja kita tidak ingin begitu. Tetapi apakah kita masih berhak memaksa dan menentukan jalan hidupnya, Rayi Dewi? Jika aku perhatikan, tampaknya anak Anusa, dia menyenangi gadis berdarah Indo itu, si Putri Cadar Biru. Rasanya kalau masih ada yang lain, lebih baik anak Anusa memilih yang lain saja. Karena, apakah kita mau disebut sebagai mertua si Ratu Iblis? Memang Putri Cadar Biru disebut orang sebagai si Ratu Iblis, Rayi. Akan tetapi kita berhutang jiwa kepadanya. Bahkan belum lama ini dia pula bersama orang-orangnya yang telah menyelamatkan perguruan kita ini. Nah, kalau anak Anusa, memuja gadis itu, mana bisa kita menolak, Rayi Dewi? Kakang Kiai, kulihat gadis bernama Sunggarani itu pun menyukai anak kita. Dia juga jadi pewaris Aji Sastra Kasih. Bukankah dengan mengambilnya sebagai menantu, ilmu perguruan itu pulang kandang? Kalau menurutku siapapun yang dipilih oleh anak Anusa, aku setuju. Namun demikian, Rayi, terpulang kepadamu. Ya, kepadamu, Rayi Dewi. Kalau kau ingin mengambil gadis Hono Coroko itu sebagai menantu, kau boleh memanggil anak Anusa dan menanyakannya. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memanggil anak Anusa. Ya. Anak Anusa! Anusa! Anak Anusa! Kemarilah sebentar! Ibu memanggilku? Masuklah. Anak Anusa, bagaimanakah pendapatmu tentang gadis yang datang bersamamu itu? Ibu, adik Rani itu gadis baik. Kecuali budi pekertinya baik, dia cerdas, setia, dan berkepandaian tinggi. Sebagai pengawal Putri Cadar Biru, dia mendapatkan kepercayaan dari putri tidak kecil. Bahkan belum lama ini, ia telah menolong putri untuk menemukan kitab pusaka pusaran angin Dewi yang telah dicuri oleh buntung kanan dan buntung kiri. Dan dalam hal ilmu kepandaian, bahkan dia tidak di bawah buntung kanan dan buntung kiri. Hanya sayangnya, selama ini ia selalu tinggal di dalam lembah Hono Coroko sehingga... Berhenti! Kau ini sedang ngoceh apa? Yang kutanyakan, bagaimanakah hubunganmu dengan gadis itu? Oh, itu. Baik-baik saja, Bu. Sebagai pengawal Putri Cadar Biru, tentu saja dia sangat menghormatiku. Dia patuh kepada putri, maka patuh juga kepadaku. Sudah. Apakah kau benar-benar tidak tahu apa yang kumaksudkan? Tahu, Bu. Ya itulah seperti apa yang tadi kujelaskan. Hubunganku dengannya tidak luar biasa, tetapi juga tidak buruk, Bu. Apakah kau tidak ingin mengambil gadis itu untuk dijadikan istrimu? Mengambil sebagai istri? Ibu, duda miskin seperti aku ini, apakah harus buru-buru mencari istri lagi? Apakah kalau aku tetap membujang saja tidak boleh, Bu? Loh, kenapa tetap membujang? Apa bagusnya tetap membujang?
kau baru punya anak satu, ontang-anting. Seharusnya kau kawin lagi dan melahirkan anak-anakmu yang akan jadi cucuku. Punya anak satu, apa hebatnya? Contohnya saja kau sendiri. Manja dan tolol. Tololnya luar biasa. Rayi Dewi, sudahlah. Anak Anusa memang sudah dewasa. Ia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sebaiknya kita tidak usah memaksanya lagi. Apakah kau lebih menyukai Ratu Iblis itu? Anak tolol. Kukira gadis Honoculco itu tidak kalah cantik dengan Ratu Istana Lembah Cacat itu. Mengapa harus dia? Apakah kau ingin perguruan Gunung Putri? Bapak dan ibumu dan kau sendiri menjadi sasaran caci maki orang banyak. Siapa yang mencaci maki kita, Bu? Ya, sekarang memang belum. Tetapi kelak, jika kau benar-benar memperistrikan gadis berdarah campuran itu, kau tak akan lolos dari hujatan orang-orang. Dan kau berdosa besar terhadap para leluhurmu. Ibu, hutang jiwa antara aku dan anak Seta terhadap Putri Cadar Biru sedalam lautan, Bu. Ibarat dibayar dengan 2 jiwaku dan jiwa anak Seta, rasanya belum lunas. Jika anakmu mengawini Putri Cadar Biru, kemudian mendapatkan caci maki, rasanya masih juga belum seimbang dengan pembelaan Putri terhadapku. Ibu, aku justru ingin mohon restumu untuk menikah dengan Putri, jika ia tidak keberatan. Anak Anusa, jangan kau mengawini seorang karena dasar memburu para cantik. Di kolong langit ini bukan Putri Cadar Biru yang paling cantik. Dan itu sangat disayangkan. Karena untuk itu kau harus mengorbankan nama baik leluhurmu. Ibu, bukankah ibu sendiri yang mengajarkan kepadaku untuk mengingat budi? Ibu sering berkata, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Dan menurut hematku, justru aku akan jadi sasaran caci maki orang apabila seorang gagah tidak mengenal budi, Bu. Anusa gelang. Sudahlah, Rayi Dewi. Mengapa kita harus bertengkar? Kakang Kiai, hal ini kukatakan semata-mata demi kebaikan semuanya. Ya, aku juga mengerti, Rayi Dewi. Tetapi anak Anusa sudah dewasa. Biarkanlah dia menentukan pilihannya sendiri. Kalau begitu, baiklah. Aku tak akan bicara lagi. Ibu! Seharusnya kau pun tidak melawan bicara ibumu secara begitu, anak Anusa. Seperti kau tidak mengenal ibumu sendiri. Bapak, maafkan saya. Ya, sudah pergi ke sana. Minta maaf kepada ibumu. Rupanya, Dewi Cendani yang keras adatnya itu telah pergi menjumpai Nyai Senggarani di kamarnya. Ketika Anusa Gelang datang, wanita itu berbuat seakan-akan tidak melihatnya. Ibu Dewi, mohon maaf. Sampai dengan saat ini aku belum pernah memikirkan niat untuk berumah tangga. Entahlah, mungkin karena belum bertemu dengan orang yang sesuai dengan harapanku barangkali. Ibu, maafkan saya yang kurang ajar tadi. Anak Senggarani, berapa usiamu sekarang? Belum jangkep 23 tahun, Ibu. Masih ingin hidup bebas, berkelana. Apa gunanya hidup berkelana? Apakah kau mau hidup liar seperti Nini Susur dari Brigading itu? Andai kata anakku hari itu mau menerimanya sebagai istri, tentu wanita Brigading itu sudah beranak pinak. Anak Senggarani, seandainya ada yang ingin melamarmu, apakah kau mau menerimanya? Ibu, saya mohon maaf. Ibu Dewi, Kakang Anusa ingin bicara. Aku tanya kau, anak Senggarani.
Bagaimana jika ada orang yang melamarmu? Ibu Dewi suka berkelakar. Mana ada orang yang sudi kepadaku? Kalau ada, karena Ibu Dewi yang mengatakan, aku jadi tidak bisa berkata apa-apa. Apakah itu berarti setuju? Ibu, maafkan kekurang ajaranku tadi, Bu. Saya mohon pamit kembali ke Bukit Kacida. Tunggu. Bukit Kacida itu tempat macam apa? Apakah di situ ada rumahmu? Rumah Putri Cadar Biru. Sungguh memalukan. Masakah kau tinggal serumah dengan wanita yang bukan istri? Bukan saudarimu? Apakah cara seperti itu juga yang diajarkan olehku? Tetapi Bu, saya selalu dapat membatasi diri, Bu. Anak Sunggarani, bagaimana kalau aku mewakili Anusa Gelang melamarmu? Apakah kau tampik? Ibu Dewi, aku tidak bisa menjawab. Mengapa tidak bisa menjawab? Ketahuilah anak Sunggarani, aku dan Kakang Kiai sudah berangkat semakin tua. Jika anak satu-satunya ini juga tidak menikah, berarti dia hanya mempunyai seorang anak. Nasibnya tidak luput akan jadi anak manja yang keterlaluan. Ibu Dewi, ampunkan aku. Ibu, bagaimana? Apakah aku sudah boleh berangkat? Tidak. Kau harus memberikan keputusan hari ini. Aku ingin mengambil menantu anak Sunggarani, anak Anusa. Jangan kau hanya menuruti perasaanmu saja. Sebagai orang gagah, kau bertanggung jawab terhadap perkumpulan dari para leluhurmu. Hari ini, kau harus memberikan keputusan. Siapa tahu besok atau lusa, ibu harus pulang ke alam kelanggengan. Anak Sunggarani, coba kau katakan secara jujur. Apakah kau luluskan permintaanku? Ibu Dewi, kalau boleh, biarlah aku menurut perkataan Kakang Anusa. Kalau begitu, Kakang Kiai, apakah aku masih boleh ikut mencampuri urusan rumah tangga anakku, Kakang? Mengapa Rayi Dewi berkata seperti itu? Tentu saja boleh. Akan tetapi mencampuri bukanlah menentukan, Rayi Dewi. Dan kita sudah yakin bahwa anak Anusa sudah cukup dewasa. Ya, sehingga menurut hematku, marilah kita berikan keleluasaan kepada anak kita untuk memutuskan yang terbaik. Begitu. Ya. Baiklah. Aku mau ke belakang. Ada sesuatu yang harus kukerjakan. Rayi Dewi, apakah di antara kita masih perlu berselisih pendapat gara-gara keinginan dan maksud tujuan yang berbeda? Tentu saja tidak. Maaf, aku pergi dulu. Rayi Dewi, tunggu. Anak Anusa dan kau Sunggarani, jangan kejadian ini kau masukkan ke dalam hati, ya. Kukira soal perbedaan pendapat itu biasa. Saya membuat ibu marah saja, Pak. Saya membuat ibu marah saja. Aku mohon maaf. Kalian jangan buru-buru pulang ke Bukit Kacida. Anak Anusa harus menjumpai ibumu, ya. Kau harus bisa membuat ibumu lega hatinya. Dia memang begitu. Kalau marah terhadap seseorang, bapak yang selalu menjadi sasaran. Sudahlah. Kalau tidak begitu ya bukan ibumu. Menurut perintahmu, Guru.
Hari telah lewat tengah malam ketika Anusa Gelang mengetuk pintu kamar Nyai Sunggarani. Kakak Anusa. Adik Rani, kau jangan ikut. Aku akan pulang lebih dulu ke Bukit Kacida. Kau harus memperdalam latihan aji sastra kasih dari Bapak. Apakah kakak Anusa sudah menjumpai Ibu Dewi? Itu urusanku. Yang jelas, kalau Ibu dan Bapak menanyakan aku, katakan bahwa kau tidak mengetahui kepergianku. Nanti bagaimana kalau Ibu Dewi marah? Kalau begitu, ya, itu bukan ibuku. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah dengan perjodohan antara Anusa Gelang dengan Nyai Sunggarani? Dan bagaimana pula dengan perjalanan Putri Cadar Biru dan Kantil Putih ke hutan Kelentung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-17 dengan judul Aji Sastra Kasih. Sampai jumpa.